Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 Agustus 2024 hari Kamis. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke yang lain. Dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau Mandana sudah mengupdate video yang baru. Oke? Nah, sekarang kalau dilihat ya, kemarin sempat live sedikit ya, yang dimana ini ternyata marketnya drop sekali, gara-gara kalau dilihat di M15 ini ada area supply-nya yang ada di 2512. Kalau dilihat nih berarti area supply-nya sudah lewat, kita akan ulang analisanya. Ini karena kalau dilihat H4 ya, H4 di bawah 2516. Kemudian ini break ke bawah, kemudian retest, bukan retest sih, apa namanya, close masih di atas 2506. Tapi secara H1-nya dan juga di M30 nggak ada tanda-tanda ini bakal naik sih sebenarnya. Ya, apalagi dia drop juga di bawah 2506 secara H4, dan kemarin di grup sudah saya katakan ini marketnya kencang sekali turunnya ya, seperti yang sudah saya katakan di analisa daily kemarin ya kan. Ini akibat dari supply yang ada di sini. Supply apa all time high-nya. Dan kemarin itu ada yang namanya liquidity versus liquidity ya. Inilah yang dinamakan liquidity versus liquidity. Ini ngelawan ini kemudian turun lagi. Nah, kemudian ketika dia naik sekarang baru normal dia. Inilah yang dinamakan liquidity versus liquidity kemarin saya bilang di grup ya. Liquidity turun, dihababat semua, kemudian ketika liquidity turunnya habis, dia market membuat liquidity naik dan otomatis kan tersisa liquidity di sini. Marketnya bergerak sideways, kemudian turun mengambil semua liquidity yang tersisa, kemudian baru naik lagi normal. Nah, saya katakan berulang kali, kalau kalian ingin sell boleh, nggak apa-apa, karena tetap pada ujungnya adalah kita nge-buy. Karena ini masih stay di atas 2500 ya, walaupun sempat drop di bawah sampai 2493 ya. Ini kemarin marketnya itu, sorry bukan marketnya, ini saya bilang kemarin worry ya. Worry dalam hal market itu mengambil level liquidity yang ada di sini. Yang saya worry ini marketnya bisa turun sampai 2488 atau mentok sampai 2483, karena ini adalah level liquidity yang bisa dibilang rada berat, bukan rada berat sih. Sekalinya ini turunnya kencang ya, ini kan belum bisa drop di bawah 2500 secara H1 ya. Saya rasa sih kalau nanti market memang bisa drop di bawah 2500, ini marketnya bakal bisa mengejar liquidity-nya yang ada di sini. Yang penting di sini marketnya sudah membuat low yang lebih rendah dari demand-nya yang ada di sini. Ini dropnya sampai 2493. Jadi kalau ini 2500 break close candle-nya dari H1 atau dari H4 mungkin, ini marketnya bisa mengejar level liquidity yang di bawah sampai 2483. Tapi karena ini market H1-nya, sorry, time frame H1 masih close di atas 2500, masih ada kesempatan untuk naik sebenarnya. Oke. Hari ini kita punya berita, wow, cukup penting hari ini ya. Bisa dikatakan ini adalah berita yang sangat dinanti juga pada minggu ini, karena ini kita akan melihat data dari preliminary dari data GDP di Amerika. Karena kalau dilihat sekarang data GDP di Amerika itu kan GDP growth-nya 2,8. Kalau dari segi preliminary, ataupun bahasa gampangnya adalah apa namanya, awal, kok awal sih, apa ya preliminary itu bahasanya ya, kayak keluaran awal lah. Keluaran awal tuh bahasa Indonesia kan juga gimana gitu kayaknya. Data awal ya, kayaknya data awal bisa saya katakan. Data awal itu kalau hari ini bisa dilihat adalah sebesar 2,8. Bentar, ini GDP growth rate second quarter. Kemarin ini 2,8 ya. Berarti bentar. Oh ya, forecast 2,8, previous 2,8 juga. Kalau GDP growth rate kuarternya itu 1,4. Wait a minute ya, kayak kok ada yang salah di sini. Banyak. Ada apa lagi nih? Retail inventory. Oh, kok banyak hari ini ya. GDP sales
Wow, sebentar ya, ini kayaknya oke. Sebelum saya lanjut ke kalender, mungkin saya lebih ke technical dulu deh ya, antar di kalendernya. Oke, dari segi daily kalian sudah lihat ini marketnya berbentuk bearish dan berbentuk bearish close di bawah 2514 ya. Inilah yang saya takutkan. Kenapa? Sudah untuk sekarang ya, pandangan saya untuk candle weekly hari ini bukan hari. Untuk candle weekly pada minggu ini akan tetap 70% bearish ya. So far ini belum berubah gininya, pandangan saya belum ke 60 ataupun ke 80, kecuali hari ini kita close bearish lagi dan close di bawah 2500 secara daily. Oke. Saya confident 85% bearish untuk di minggu ini. Besok terakhir soalnya kan. Karena kalau dilihat ini ya, ini marketnya kan dia close lagi nih di bawah ini. Ya, kalau misalnya lihat ini kan ini 2516 saya hilangin dulu, kemudian 2506 ya dibiarin lah. Ini 2514 ya, 2514 di hari Senin itu kan marketnya ke atas, break ke atas, kemudian di hari Selasa retest turun ke bawah sebelum lanjut naik. Kemudian kemarin hari Rabu itu marketnya naik sedikit sampai kena pantulan dari supply all time high, kemudian marketnya bergerak turun ke bawah, close di bawah 2514, bahkan close juga di bawah 2506. Jadi saya rasa sih untuk di XAU di sini, kalau kalian ngelihatnya ini seperti double top di daily, potensinya ada, yang dimana berarti neckline-nya adalah di 2483 sampai 2475 ya. Dari 2483 sampai 2475, karena potensialnya, ntar ini saya hilangin dulu deh. Karena potensialnya ini berbentuk double top yang kayak begini. Ini top 1 turun, ini potensial top 2. Kalau ini dropnya sampai bawah, ya udah, ini potensinya sampai sini. Neckline-nya adalah di resistance become support valid di daily dari 2483 sampai 2475 ya. Karena kalau dilihat dari sini sekarang, memang ini marketnya kan sudah sudah turun, walaupun turunnya tidak membuat penurunan lebih turun daripada low di tanggal 22 Agustus. Jadi kalau dilihat secara Fibo ya, secara Fibo kita tarik sekarang dari sini, nggak dari sini lah ya, dari sini sampai sini kita mendapatkan harga itu sebenarnya belum selesai turun sampai 38,2. Kayaknya dari weekly juga, nggak dari weekly ke sini ya, sini. Let's see. Oke, dari weekly-nya pun juga belum selesai. Ini belum nyentuh 38,2. Titik nolnya masih di 253108. Enggak ya, 2531,5, enggak 2531 pas. Ini sih sekilas belum kelihatan marketnya bakal bisa naik lagi, karena koreksinya ini belum 38,2. Ini 38,2-nya aja di 2463 secara daily. Kalau dilihat secara swing terdekat, memang ini marketnya sudah ngelewatin 78,6 ya. Swing dari sini ke sini, ini kan marketnya sudah ngelewatin 78,6 ya kan, sudah ngelewatin 78,6, kemudian turun lagi ke bawah. Jadi kalau misalnya ini marketnya mau turun ke bawah secara daily ya, maka otomatis Fibonacci yang bisa kalian pakai adalah dari sini sampai ke sini. Maka kalian akan dapat adalah 38,2 dan 50% ini mepet dengan yang namanya area sub demand di H4, dan 61,8 adalah titik pivot di daily. Dan juga di sini 78,6 adalah demand daily-nya. Itu kalau market memang berkehendak turun ya. Kalau sekilas tanpa saya memakai kalau ini sekilas, kalau saya lihat market ini potensinya bakal turun sih ya. Ini kita lihat dari daily aja ya, dari sudut kemiringan dan juga, jadi kalau kalian terbiasa dengan bentuk candle dan juga lengkungan candle dan juga
kayak ibaratnya ini marketnya mau koreksi ya. Ibaratnya marketnya mau koreksi. Jadi kalau saya gini ya, saya gambar ya. Ibaratnya itu kayak marketnya mau mengulang kejadian April maybe, kayak kemarin di grup ada yang bilang mengulang kejadian April. Tapi setelah saya lihat sih kayaknya iya. Ya, kayaknya iya ini bakal mengulang kejadian April. Kejadian April yang dimana ini marketnya semenjak dia all time high di harga 2430 ya. Ini marketnya memang dipaksa naik, tetapi kalau dilihat dari kemiringannya ini kan miringnya begini ya. Sudah naik kenceng. Kemudian sorry jelek banget. Ya. Sudah naik kenceng, kemudian dia kayak udah mau belok kanan ya, belok kanan, flat, baru dia turun. Nah, jadi ibaratnya kayak sudah melengkung dia candlenya ya, sudah melengkung. Dia sudah nggak berdiri tegak lagi kayak gini, nggak, dia sudah OTW melengkung. Ini kan dari dia melengkung kemudian turun ke bawah sampai ke 2287. Ini saya rasa sih ini juga mirip ya, hampir mirip. Saya rasa ini perlu beberapa hari ke depan sih kayak ini nggak bakal fix banget langsung turun hari ini, saya sih nggak. Karena saya rasa ini marketnya sudah mulai, ini kan berdiri tegak nih ya, ini berdiri tegak dari tanggal 8 Agustus sampai all time high di tanggal 20 Agustus. Oke, itu kelihatan berdiri tegak ini candlenya. Ataupun struktur dari candlenya ini kan berdiri tegak nih ya. Begini dia. Jadi kalau dilihat itu memang berdiri tegak, dan kalau dicampur, kalau ditambah dengan kejadian setelahnya dari tanggal 21 Agustus sampai kemarin, dia itu dari yang awalnya berdiri tegak kemudian sudah mulai slow down ya. Slow down ini sudah kayak mau kelihatan mereng. Kayak udah mau siap untuk begini nih. Nah, kayak udah mau siap mengkoreksi turun. Hanya saja sampai mana nanti koreksinya gitu kan. Jadi kalau dilihat apakah koreksinya bakal sampai sini atau bahkan bisa sampai area begini ya, sampai dalam. Sampai begini baru boleh naik lagi. Ya, bisa juga begitu. Karena kelihatannya ini sih ya, sekali lagi ini hanya sebatas penglihatan aja tanpa pakai indikator dan juga support resistance apapun. Ini cuma ngelihat bentukan struktur candlenya doang ya. Kayak ibaratnya ini sudah mau begini nih, begini, tinggal begini. Tetap ya ujung-ujungnya kita ngebuy. Cuman kalau dilihat dari lengkungan ya bahasanya lah, ataupun dari bentukan dari daily-nya, sekali lagi kemungkinan bakal mengulang kejadian April 2024 kemungkinan ya. Kalau ditarik secara trend line, kalau kalian biasanya kan ngelengkung gitu pasti akan ngelihat seperti ada rising wedge ya kan. Kayak begini misalnya rising wedge ya kan. Ya bisa aja sih kalian lihat nih seperti rising wedge, yang dimana berarti kan dari yang awalnya trennya naik kenceng, kemudian dia sudah mulai pelan nih, pelan dia tinggal begini. Nah, ini kan ada rising wedge di sini. Itu. Ya kan? Kalau kalian lihat ini seperti ada rising wedge di daily, ya bisa aja sih kalian pakai, cuma saya nggak mau pakai rising wedge sih bahasanya. Karena belum kelihatan banget. Potensinya ada, sekali lagi ya, ini potensi rising wedge kalian ngelihatnya ini juga boleh. Kemudian kalian ngelihatnya ini sudah seperti kayak apa ya, janur itu ya, ataupun kayak orang di Bali itu penjornya itu, atau nggak kalian suka mancing gitu kan, jorangnya itu udah mulai melengkung ya. Ini bukan batangnya, kemudian di sini ya kayak ujung jorangnya itu udah mulai melengkung di sini gitu. Kalau kalian suka mancing gitu kan, ini tinggal mau koreksi turun aja. Tapi sekali lagi ini bisa salah ya. Karena tetap ujung-ujungnya kita tetap open posisi buy, tapi harus dilihat juga bahwa ini marketnya mau koreksi atau lanjut naik gitu kan, supaya kita tidak kejebak ataupun tidak salah ambil posisi gitu kan. Itu. Kalau dilihat dari daily, ini memang kemarin bearish engulfing ya. Memang ini kemarin bearish engulfing dan sudah menyentuh sampai 2493. Dia sudah nge-swipe semua candle 2 hari sebelumnya. Ya. Dengan satu candle di hari Rabu, dia berhasil mengambil semua candle di hari Selasa dan juga di hari Senin. Ya. Jadi otomatis dengan bearish power luar biasa seperti ini, condongnya saya pribadi adalah ambil posisi sell untuk saat ini. Ya, karena dengan yang saya bilang di weekly itu tendensinya lebih ke bawah. Sekali lagi ya, tetap
kita ambil buy jangka panjangnya no matter what gitu kan, tidak peduli apapun itu, nggak peduli alasannya apa, ini tetap nge-buy. Hanya jika jangka panjang menjadi sell itu ketika level 2280 ya. Hanya saja jangka panjang berubah menjadi sell jika ini dilewatin. Ya, itu yang pertama. Dan indikasi kedua adalah jika ini dilewatin. Jadi selama masih di atas 2360 dan di atas 2280, jangka panjang masih nge-buy. Ya, masih nge-buy apapun itu. Kalau sudah di bawah 2280 dan juga jika di bawah 2360 dan di bawah 2280, jangka panjangnya adalah sell. Kalau misalnya market ngebreak 2480, jangka panjang nge-sell nggak? Jujur saya nggak bisa bilang jangka panjang sell. Belum bisa. Walaupun tendensinya market memang bisa mengejar turun sampai 2400, tetap saya nggak bisa bilang itu jangka panjangnya adalah nge-sell. Tetap jangka panjangnya adalah buy. Karena sekali lagi, target saya untuk di tahun ini adalah di sekitaran 2676, 2670 atau enggak digenapkan sampai 2700. Ataupun mentok maksimal nggak ngotak adalah $3000. Ya, tapi who knows sampai sana ya kan. Kita masih punya waktu lagi, sekarang sudah bulan Agustus. Berarti sisa lagi berapa bulan ya? September 1 2 3 4, lagi 4 bulan untuk bisa apakah benar target 2700, 2676, 2670 atau enggak $3000 misalnya, udah paling nggak ngotak itu sebenarnya $3000. Siapa tahu ya kan, siapa tahu. Seperti itu ya. Tapi ingat dari segi daily ini potensinya bisa muter. Karena dilihat dari bentukan candlenya, dari struktur candlenya, dan juga ya kayak lengkungannya, itulah bahasanya ya. Yang penting kalian harus ingat adalah 2483, 2475 adalah resistance become support yang valid di daily. Jika ini di break, maka potensialnya market ya udah, dia market akan langsung turun mengejar area demand yang ada di 2460 sampai 2450, dan jika pun itu ditembus ya, ini marketnya bisa ngejar area ini. Nih ya. Jika ini tembus lagi, oke, itu sudah jauh sekali. Mungkin hari ini sih nggak mungkin tembus sampai 2450 karena itu sepertinya itu 500-600 pip. Kayaknya hari ini bergerak 600 pip kayaknya rada berat sih. Ya. Ingat yang tadi ya, daily ini kemungkinan bisa mutar ke bawah, yang dimana kalau kalian lihat juga daily ini ngelihat seperti double top, oke, ya, tapi belum fix ya. Ingat, double top itu harus jadi ketika dia break dari neckline. Kalau ini potensi bilangnya ya, jangan bilang valid. Ini potensi double top. Dan H4 pun kalau kalian ngelihat ini potensi double top juga, it's okay, nggak masalah. Ya, ini dimana ini marketnya sekarang melakukan retest, tapi sebenarnya sih ini saya tidak bisa katakan sebagai double top. Kenapa? Karena ini marketnya datang dari kondisi yang sideways. Ya. Tapi kalau kalian ini menganggap sebagai double top ya silahkan ya. Yang dimana ini seharusnya marketnya turun sampai 2480. Kalau kalian menganggap ini sebagai double top, tapi masalahnya ini kan marketnya datang dari sini. Yang dimana ini adalah high sebelumnya dan ini adalah low-nya. Berarti kan marketnya itu datang dari turun kemudian naik. Jadi kan ibaratnya sama aja bohong gitu kan. Kecuali di daily tadi ya. Di daily ini kan marketnya datang dari bawah. Datang dari bawah dari sini, turun, naik, turun, kemungkinan bisa gini seperti pola M ya kan. Itu. Jadi kalau saya lihat di H4 sih tidak bisa dikategorikan sebagai double top. Tapi kalau kalian mau kategorikan double top ya silahkan aja sih ya. Sekarang bagaimana berarti? Open sell nggak? Jujur kalau dilihat ya, sekali lagi ini untuk H4 masih sama, no debat ya, adalah di 2516,5 deh ya. Kayaknya 2616,5. Oke. Saya gabungkan coba ke H1 ya. Bisa nggak digabungkan dengan H1?
Kalau digabungkan dengan H1 itu, wah ini terlalu mepet sih. Ya, sorry. Jadi ini saya sedikit rada pilek hari ini. Kalau digabungkan dengan H1, saya rasa ini immediate resistance. Sebentar, saya cari di M30. Oke, di M30 ternyata market nabrak dari area supply-nya di sini yang ada di harga 2516 deh ya, coba ya. 2516 aja ya. H1 memang tidak terlalu kelihatan karena ini ada sedikit bias sedikit ya, ada biasnya kecil di sini. Tapi kalau di M30 ya ada biasnya banyak, cuman ini kebetulan di M30-nya ada area supply di sini. Jadi kalau kalian mau sell sekarang, consider bahwa ini kita punya resisten yang cukup valid sementara ya, yang ada di time frame M30 dan juga di time frame kecil di M15 termasuk juga, dan rada besar di H1 yang ada di harga 250 berapa ini? Bentar ya. 250 M30 25 10,15 25. Oh ini sih atas bawah ya. Oke. Sebentar, 2511 di sini, harga berhenti di sini. Di M30-nya nggak kelihatan. Oke, jadi ini sih sebenarnya rada berat kalau nge-sell ya. Rada berat untuk nge-sell karena ini masalahnya adalah di time frame M15 dan juga di M30. Kalau dilihat di M15 dan juga M30 di sini, ini ada yang namanya support sekarang. Ini kan marketnya berhenti di sini, yang ada di 2511. Kenapa market berhenti di 2511 ya kan? Karena di sini adalah puncak dari supply di M15. Kemudian saya worry-nya di 2510. Kenapa? Di time frame M30 ini pernah menjadi resisten yang valid. Ya, dan resisten yang valid ini belum dites. Makanya kalau ini marketnya turun, saya worry ini marketnya turun naik untuk turun mantul meretest ini dan naik sampai 2516. Jadi saya worry kalau untuk nge-sell sejujurnya. Ya, saya worry untuk nge-sell. Jadi kalau dilihat saya ingin sell mungkin di time frame yang besar. Saya nggak mau pakai time frame yang kecil. Mungkin saya lebih confident ketika market itu nanti break di bawah 2506 lagi sekali secara hampat tapi tidak ekstrim. Ya, tidak ekstrim. Ini kan kalau dibilang kemarin kan di jam 4 sore, jam 5 sore, ini kan dropnya ekstrim ya. Dropnya ini langsung drop sampai 2493 walaupun tutupnya di 2500. Ekstrim ini dikatakan karena tutupnya mepet dengan 2500 dan dropnya itu sudah melebihi 2500 bahkan melebihi 2495. Jadi kalau saya mau adalah market itu drop dan tutup di harga 2505 secara hampat, atau enggak di 2506 pas, atau enggak di 2504. Close di sana H4-nya seperti ini. Baru saya lebih prefer ambil sell nanti dengan target sampai ke 2500 bahkan sampai 2495. Tapi kalau terlalu ekstrim saya nggak berani nge-sell juga. Ya. Kalau di time frame yang ada kecil ke H1 ini H4 kan 2506 ya, 2506 ya, 2506. Secara ini 2506 ini rada ruwet ya, rada ruwet dilihat di time frame M30 dan juga H1. Mungkin nanti saya akan sell ketika market itu gagal meretest 2510 dan malah drop di bawah 2510. Ya. Jadi kalau marketnya gagal meretest 2510 dan langsung drop di bawah 2510, saya mungkin akan ambil sell tipis dengan target sampai 2506 aja. Atau enggak sampai ke supportnya di sini. Support terjauhnya yang ada di 2503. 2503 atau enggak 2504 di sini. Untuk stop lossnya ya memang rada jauh karena kalau nge-sell di sini itu stop lossnya mau nggak mau harus di atas supply-nya, itu pun 70 pip dengan target sampai 2504 tengah 2503 ini ya dapatlah satu, cuman rada berbahaya aja tuh.
Jadi kalau di tengah-tengah seperti ini, jujur saya rada worry untuk nge-sell ataupun nge-buy. Jadi kalau kemarin pada saat videonya saya rilis, kalian ada yang nge-sell kemarin pada saat videonya rilis ya. Tapi kayaknya sih nggak ada yang nge-sell sih, karena ini marketnya sudah terlanjur turun ini kayaknya ya. Jadi kayaknya nggak ada yang nge-sell sih, kecuali ada yang nge-sell di bawah 2516, mungkin kalian sudah banyak profitnya. Kalau di tengah-tengah kayak gini, better saya nunggu sih. Better saya nunggu antara naik lagi ke 2516 lagi sekali, ya, lagi sekali, baru saya akan nge-sell, atau enggak ketika dia ngelewatin 2516, mungkin saya akan ambil buy tipis sampai 2520, 2521. Gitu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk dari teknikalnya. Kemudian dari segi fundamental sekarang ya. Fundamental, hari ini kita ada yang namanya berita tentang GDP growth rate. Otomatis ini akan menentukan bagaimana sektor ekonomi dari Amerika saat ini. Kalau dilihat dari GDP growth rate-nya adalah ini kan 2,8 ya terakhir ya. 2,8 diperkirakan sih akan masih flat di angka 2,8. Jadi kalau dilihat yang lain adalah GDP price index-nya ini diperkirakan akan turun. Jadi dari growth rate-nya diperkirakan akan flat 2,8, tetapi dari segi price-nya itu diperkirakan akan turun dari 2,3. Kemudian dari segi tingkat pengangguran mingguan seperti biasa itu diperkirakan akan naik dari 1.863.000 ke 1.870.000. Kemudian ada pending home sales di sini diperkirakan akan drop ya, karena kita tahu sektor perumahan itu lagi jelek. Sekali lagi ya, dua sektor yang berpengaruh tentang suku bunga yang terlalu tinggi adalah yang pertama dari segi manufaktur dan yang kedua adalah dari segi sektor properti. Jadi apapun yang judulnya home sales, mau itu pending home sales, new home sales, kemudian building permit, intinya yang semua tentang bangunan, tentang manufaktur itu sementara hasilnya bakal jelek karena suku bunga Amerika masih tinggi. Jadi kalau suku bunga Amerika sudah mulai turun, maka dampak yang paling pertama berasa sebenarnya adalah dari penjualan rumah ya. Seperti kita tahu bahwa kredit KPR itu kan dari bank itu pasti bakal turun. Kemudian dari segi manufaktur, para pabrik-pabrik pasti akan dapat pinjaman modal dari bank yang lebih mudah juga karena suku bunganya sudah mulai turun. Itu bakal pasti berasa sekali perbedaannya. Jadi otomatis dengan suku bunga yang masih tinggi, dengan sektor properti yang bisa dikatakan sedikit melambat, dengan juga manufaktur yang melambat juga, dan diikuti oleh data tingkat pengangguran mingguan yang masih bisa dikatakan naik ya, masih dikatakan naik. Saya rasa dari segi GDP growth rate-nya, jujur saya sih untuk dari GDP growth rate ini bakal bisa turun sih, bakal bisa turun. Kenapa? Karena kemarin NFP-nya kita jelek ya, NFP jelek. Kemudian secara manufaktur kita jelek. Kemudian dari segi home sales juga jelek. Kemudian tingkat pengangguran juga jelek. Jadi sebenarnya dengan demikian, walaupun data retail sales-nya kemarin kayaknya bagus ya. Itu apa ya? Bentar saya lupa. Data retail sales kayaknya terakhir bagus deh. Jadi seharusnya dengan kondisi seperti itu ya, dengan tingkat GDP yang sekarang 2,8, nah ini kan sekarang 2,8 nih kuartal keduanya. Ini kan masih preliminary ya, bukan final GDP. Jadi ini kan masih data awal, Jadi kalau bisa dikatakan dari data awal di sini, tingkat pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini adalah saya rasa bakal turun dari 2,8 sih. Bakal turun dari 0,8, terekstrim mungkin sampai 2,5 sih, 2,5 2,4, karena mengingat dari tadi ya apa namanya, home sales-nya apa namanya, perumahan, manufaktur, tenaga kerja itu semua mengalami kontraksi. Ketika sektor itu mengalami kontraksi, di mana adalah sektor yang cukup menopang sebenarnya ya, bisa dikatakan dari segi ekonomi di Amerika sih saya rasa bakal bisa melambat sedikit
Yang dimana jika growth rate-nya ini turun, maka terekstrim di bulan depan pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed akan sebesar 50 basis point, yang dimana itu akan bisa mengejutkan market luar biasa, yang dimana itu akan bisa memberikan euforia luar biasa, dan itu bakal bisa menekan indeks dolar dengan sangat luar biasa ya. Jadi kita tunggu aja ini gimana data preliminary ataupun data awal dari tingkat GDP di Amerika. Apakah sesuai dengan saya katakan tadi, yang dimana bakal menurun sedikit atau bakal tetap flat di 2,8. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Nanti malam ini newsnya jam 8:30 WITA atau nggak jam 7:30 WIB. Jadi kalau ada yang masih hold posisi sampai nanti malam, sebaiknya kalian pasang sabuk pengaman, atau enggak kalian sudah keluar aja lebih baik dari trade-nya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.